Video pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, kompetensi dasar 3.1 tentang seni rupa terapan yang ada di lingkungan tempat tinggal oleh Nabila Tuzahidah, NIM-nya 118108200689 dari kelas PGMI 5C Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan dosen pengampu Bu Ayu Purnamasari SMPD. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum belajar, coba perhatikan sekelilingnya, apakah ada sampah apa tidak. Kalau ada, kita bersihkan terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita menjadi nyaman. Nah, sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, mana sikap berdoanya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga sampai di akhir pembelajaran hari ini kita selalu diberikan semangat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, Ibu yakin anak-anak Ibu yang soleh dan soleha pasti sudah belajar di rumah kan? Nah, materi kita hari ini adalah tentang seni rupa terapan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama kita akan bahas apa itu makna seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Jadi artinya di sini adalah seni rupa terapan itu tidak hanya memiliki nilai seni saja, tetapi juga memiliki nilai fungsi. Contoh dari seni rupa terapan di lingkungan tempat tinggal itu ada Candi Borobudur, ada masjid, kemudian ada rumah adat. Nah, ketiga ini merupakan jenis dari arsitektur. Kemudian ada lagi contohnya yaitu poster. Poster ini biasanya kita temukan di tempat umum ataupun kalau misalnya kita berjalan di tepi jalan itu pasti ada pohon-pohon kan? Nah, di pohon itu biasanya orang menempelkan poster-poster. Selain arsitektur dan juga poster, ada keramik. Mungkin dari sebagian anak-anak Ibu rumahnya sudah berkeramik ya. Nah, keramik itu merupakan salah satu contoh dari seni terapan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Lalu ada baju atau pakaian. Nah, di sini Ibu contohkan ada baju batik. Jadi batik di sini adalah batik tulis. Jadi dia digambar di atas sebuah bidang datar yaitu kain. Kemudian ada contohnya lagi anyaman. Anak-anak Ibu pernah lihat petani di sawah? Nah, petani itu kalau dia bekerja karena hari panas pasti dia menggunakan topi. Jadi topi yang digunakan petani itu biasanya terbuat dari rotan yang dianyam. Selain ada topi juga ada keranjang. Jadi keranjang itu juga dianyam atau tas. Banyak lagi benda-benda yang terbuat dari anyaman. Lalu ada ukiran. Di sini Ibu contohkan ada ukiran dari kayu. Biasanya ukiran ini kita temukan di lemari, di meja, di kursi, dan banyak-banyak tempatnya lagi. Berdasarkan bentuknya, seni rupa terapan terbagi menjadi dua. Yang pertama,
itu ada seni rupa terapan 2 dimensi. Dan yang kedua ada seni rupa terapan 3 dimensi. Kita bahas yang pertama ya, pengertian seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan suatu karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Jadi dia tidak memiliki ruang karena dia tidak memiliki unsur ketebalan. Contoh seni rupa terapan 2 dimensi ini pertama ada lukisan. Biasanya kalau lukisan itu dibuat di sebuah kertas atau di atas kanvas dengan menggunakan cat dan memakai kuas. Kemudian ada fotografi. Fotografi anak-anak ibu pernah lihat hasil foto kan? Jadi hasil foto itu diambil dari kamera, kemudian dari kamera itu dicuci kan? Kemudian hasilnya itulah yang dinamakan dengan seni rupa terapan 2 dimensi. Selanjutnya ada batik. Seperti yang ibu jelaskan tadi, batik ini ditulis di atas sebuah wadah bidang dasar, yaitu sebuah kain. Jadi ditulis di atas kain, makanya dia merupakan contoh dari seni rupa terapan 2 dimensi. Lalu ada kaligrafi. Anak-anak ibu pernah ke masjid kan? Nah, di masjid kalau kita lihat di atasnya itu ada kaligrafi. Biasanya kaligrafi itu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Lalu ada seni mozaik. Seni mozaik ini contohnya seperti ini. Ada tulisan kopi, lalu dari tulisan itu diisi biji-biji kacang. Atau contohnya kita mau buat pohon, kemudian polanya sudah kita buat, lalu kita isi dengan menempelkan kulit telur. Nah, atau cangkang telur itu ya, jadi ditempelkan. Jadi menghasilkan sebuah karya seni mozaik. Lalu ada gambar. Gambar ini biasanya anak-anak ibu sering menggambar kan, baik itu di buku ataupun di buku gambar. Nah, hasilnya itu juga merupakan seni rupa terapan 2 dimensi. Contoh berikutnya ada poster. Seperti yang ibu jelaskan tadi ya, poster ini berisi informasi. Jadi penulis ini ingin memberikan informasi kepada si pembaca. Contohnya di sini ada tentang ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, poster ini biasanya kita temukan di tempat umum. Kalau misalnya kita di tepi jalan, misalnya kita ketemu ada pohon-pohon banyak, biasanya banyak tuh orang menempelkan poster-poster di pohon tersebut. Lalu kita akan bahas seni rupa 3 dimensi. Pengertian dari seni rupa 3 dimensi adalah dia merupakan karya seni yang bukan cuma ada sisi panjang dan lebarnya saja, tapi dia juga memiliki ruang ataupun volume. Contoh seni rupa 3 dimensi yang pertama adalah patung. Pernah lihat patung kan? Nah, patung itu dia merupakan seni rupa 3 dimensi karena dia memiliki volume dan juga ketebalan. Kemudian ada topeng, ada furnitur. Furnitur ini adalah alat-alat rumah tangga, misalnya ada meja, ada kursi, dan lain-lainnya. Lalu contohnya ada juga arsitektur. Seperti yang kita bahas tadi juga ya, bahwa arsitektur itu bukan cuma hanya kayak candi, ada masjid, ada rumah adat, tapi bangunan-bangunan yang lain juga merupakan arsitektur. Lalu ada kriya. Kriya ditulis di atas sebuah wadah seperti keramik ataupun ini dia dibikin di atas piring. Lalu ada vas bunga. Tentu anak-anak ibu tahu ya vas bunga, jadi tidak perlu ibu jelaskan lagi. Dan contoh yang terakhir itu ada gantungan kunci. Jadi gantungan kunci ini juga merupakan salah satu jenis seni rupa 3 dimensi. Alhamdulillahirabbil alamin,
pembelajaran kita sudah selesai Ibu sampaikan. Untuk tugas, cari bentuk karya seni rupa 2 dimensi yang ada di dalam koran sebanyak-banyaknya. Kemudian dari hasil pencarian anak-anak Ibu tadi, buatlah sebuah clipping dengan menempelkan gambar tersebut di atas kertas HVS. Jadi clipping itu menempelkan gambar yang udah anak-anak Ibu cari di dalam koran tadi, lalu tempelkan di kertas HVS. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk itu Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu untuk mengulang-ulang pembelajaran hari ini di rumah. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian jangan lupa juga kirimkan foto Ananda berseragam sekolah. Kirimkan ke WA Group sebagai bukti kehadiran Ananda semua. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Semoga kita semua masih bisa dipertemukan pada pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.